Pencucian uang di Indonesia. A. Tindak pidana pencucian uang perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi. Bahasan yang pertama, tindak pidana pencucian uang perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdiri dari 15 poin. Yang pertama, redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif. Yang keempat, pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Yang kelima, perluasan pihak pelapor. Yang keenam, penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan atau jasa lainnya. Yang ketujuh, penataan mengenai pengawasan kepatuhan. Yang kedelapan, pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi. Yang kesembilan, perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean. Yang kesepuluh, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Yang kesebelas, perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. Yang ke-12, penataan kembali kelembagaan PPATK. Ke-13, penambahan kewenangan PPATK termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi. Ke-14, penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Ke-15, pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, menurut Sutan Sejah Dayani, pencucian uang atau money laundering yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud melawan hukum dan merugikan masyarakat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1 Angka 1 menyatakan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Karakteristik tindak pidana pencucian uang. Menurut Hazel Coral, sebagaimana dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan white collar crime, yaitu A. Tidak kasat mata, low visibility. B. Sangat kompleks, complexity. C. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, diffusion of responsibility. D. Ketidakjelasan korban, diffusion of victims. E. Aturan hukum yang samar, ambiguous, criminal law. F. Sulit dideteksi dan dituntut, weak detection and prosecution. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur subjektif dan unsur objektif. Yang unsur subjektif yakni pelaku sebagai subjek orang atau organisasi badan hukum. Unsur ini berkaitan dengan unsur kesalahan yaitu sengaja atau objek dan atau kelalaian atau culpa. Unsur objektif yakni
Perbuatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang ilegal seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dan merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan istilah melawan hukum yang bermuara pada pertanggungjawaban pidana si pelaku. Tahapan-tahapan pencucian uang. Ada 3 tahapan. Yang pertama, placement atau tahap penyimpanan. Fase ini memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindari jejaknya. Yang kedua, layering atau pelapisan. Fase ini mengubah uang tunai menjadi aset fisik, misal kendaraan dan lain-lain. Yang ketiga, integration atau penggabungan. Fase ini mengintegrasi dana dengan cara legitimasi ke dalam ekonomi yang normal, misal menyampaikan laporan palsu tentang pinjaman uang. Bahasan yang kedua, tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi disebut dengan tindak pidana asal, sedangkan tindak pidana pencucian uang disebut dengan tindak pidana lanjutan. Penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang dikenal dengan concursus relis. Concursus relis adalah di mana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan 2 atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar 2 atau lebih tindak pidana. Atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal. Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dengan demikian, dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal dapat dilakukan secara bersamaan. Mengenai alat bukti permulaan, sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk memulai suatu penyidikan harus ada alat bukti permulaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun jika mengarah pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan bersamaan secara maksimal. Ada pula yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan independent crime. Maka dalam hal ini berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Hal demikian ditegaskan kembali oleh MK dengan keluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU/XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mohtar. Putusan ini disahkan tanggal 15 Desember yang merupakan salah satu amar putusan mengenai tindak pidana tidak perlu pembuktian dari tindak pidana asal atau predikat crime. Sekian dan terima kasih.